Salam lestari, salam konservasi. Ya, rekan-rekan sobat biologi yang saya hormati, apa kabarnya? Baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Ikrar Husni Zaini, NPM 192154053 bersama Gina Puspita dengan NPM 192154046 akan mempresentasikan mengenai implementasi makroalga untuk kepentingan bioentrepreneur. Namun sebelum itu kita akan mengulas kembali materi sebelumnya mengenai makroalga. Pemateri pertama yaitu Gina Puspita. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Puspita, NPM 192154046. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi dan pengelompokan makroalga. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu makroalga. Makroalga yang biasa disebut rumput laut adalah alga yang berukuran besar. Makroalga ini termasuk kelompok alga multiseluler yang tubuhnya berupa talus yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Makroalga terdiri dari 3 divisi yang berdasarkan kandungan pigmennya, yaitu klorofita atau alga hijau, phaeofita atau alga coklat, dan rhodophyta atau alga merah. Kemudian muncul pengelompokan berdasarkan produk alaminya, yaitu agrofit yang menghasilkan agar-agar atau agrosa, dan alginofit yang menghasilkan alginat yang biasa digunakan pada berbagai industri, baik industri pangan maupun non-pangan, dan karaginofit yang menghasilkan karaginan yang banyak digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi makroalga secara khusus. Klasifikasi ini sudah diakui secara internasional. Terlihat pada gambar bahwa makroalga termasuk eukariota yang memiliki 2 kingdom, yaitu kingdom Plantae dan kingdom Chromista yang memiliki 3 filum, yaitu kingdom Plantae yang memiliki 2 filum, yaitu filum Chlorophyta dan filum Rhodophyta, sedangkan kingdom Chromista memiliki 1 filum, yaitu filum Ochrophyta. Sebelumnya Ochrophyta ini disebut dengan Phaeophyta. Perubahan ini terjadi karena taksonomi bersifat dinamis, jadi bisa kapan saja bisa berubah. Ketika para taksonom menemukan fakta baru bahwa ini tidak bisa digabung menjadi satu, maka perubahan nama bisa berubah. Selanjutnya yaitu karakteristik makroalga. Secara umum, makroalga merupakan tumbuhan talus yang hidup di air, mempunyai inti dan plastida, dan dalam plastidanya terdapat zat-zat warna derivat klorofil, yaitu klorofil A dan B atau kedua-duanya. Selain derivat klorofil, terdapat pula zat-zat warna lain. Zat-zat warna tersebut diantaranya pikosianin atau warna biru, pikosatin atau warna pirang, dan pikoetrin atau warna merah. Di samping itu juga biasa ditemukan zat-zat warna lain, yaitu samtofil dan karotin. Secara khusus, makroalga memiliki klorofil tunggal yang berbentuk seperti benang dan memiliki gelembung udara sebagai pelampung. Misalnya pada Phaeophyta atau alga coklat, hidupnya soliter atau berkoloni dan permukaan luarnya dilapisi lendir. Spora atau gamet berflagel dan ada yang tidak. Contohnya pada beberapa alga hijau dan alga merah. Hidupnya secara autotrop dan ada yang heterotrop. Bereproduksi secara aseksual dan spora, contohnya pada Phaeophyta, dan aseksual dan seksual, contohnya pada Rhodophyta, dan secara aseksual, seksual, dan vegetatif, contohnya pada Chlorophyta. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Gina Puspita atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, saya di sini akan membahas mengenai perincian familia dan contoh spesies makroalga. Indonesia adalah negara kepulauan, negara maritim juga negara agraris juga ya.
Indonesia memiliki kekayaan makroalga 89 suku atau famili, 268 marga atau genus, dan 903 jenis spesies. Sungguh banyak makroalga yang terdapat di Indonesia. Namun sayangnya, hanya 4 dari 268 marga yang menjadi komoditas unggulan, yaitu Eusema, Capapicus, Glaciraria, dan Gelidium yang merupakan penghasil keraginan dan agar-agar. Makroalga yang lainnya membuka peluang usaha untuk kita semua. Tentunya dengan disiplin ilmu yang harus kita kuasai untuk mengembangkannya menjadi bio-entrepreneur. Makroalga dengan diversitas spesies tinggi terdiri dari Sargassum 58 spesies, disusul oleh Caulerpa 32 spesies, lalu ada Halimeda 26 spesies, Glaciraria 26 spesies, Laurentia 19 spesies, dan Eusema 16 spesies. Namun yang telah dimanfaatkan baru Caulerpa, Sargassum, Eusema, dan Glaciraria. Materi selanjutnya yaitu kepentingan dan manfaat untuk manusia dan ekologis. Rumput laut memiliki manfaat bagi kehidupan manusia karena kandungan bahan alaminya, antara lain keraginan, alginat, agar-agar, fukoidan, ulpan, dan propiran, manitol, laminarin, serat makanan, dan pukosantin. Bahan alami tersebut menjadi bahan baku maupun bahan tambahan untuk beberapa industri antara lain industri makanan, industri tekstil, kosmetik, dan farmasi. Polisakarida bioaktif yang terdapat di dalam makroalga dimanfaatkan untuk antikoagulan, antihipertensi, antiinflamasi, antioksidan, antiarteroklerosis, menstimulasi sistem imun, antitumor, antikanker, antibakteri, menurunkan level kolesterol dan trigliserida, menstimulasi jaringan kolagen, antivirus, antidiabetes, dan juga antihepatitis. Lalu peranan makroalga untuk ekologis, yaitu yang pertama makroalga sebagai produsen primer. Makroalga sebagai sumber makanan bagi biota laut lainnya seperti moluska, krustase, echinodermata, dan juga ikan. Selain itu, makroalga juga sebagai biota pengasuhan atau nursery ground bagi biota laut. Contohnya seperti kelp sebagai habitat pengasuhan bagi ikan ekor kuning, ada juga Sargassum sebagai habitat pengasuhan bagi ikan ekor kuning, Jack mackerel, dan sebastas. Juga makroalga memiliki fungsi untuk habitat pemijahan. Jadi organisme lain bisa bertelur di makroalga tersebut. Lalu ada perkembangan penelitian terkini terkait makroalga. Yang pertama, pemanfaatan makroalga untuk bahan baku biogas yang masih dikembangkan sampai saat ini. Juga ada produksi bioetanol berbahan dasar alga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina Puspita. Kepadanya disilakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi makroalga untuk kepentingan bioentrepreneur. Makroalga ini dapat memproduksi berbagai olahan baik makanan maupun minuman. Contohnya yaitu pembuatan sirup botol, mie, dan selai rumput laut. Yang kedua yaitu pembuatan obat herbal, yaitu sebagai obat antibiotik yang terbuat dari ekstrak rumput laut. Rumput laut ini juga dapat diekspor ke luar negeri. Dan keempat yaitu pembuatan etanol dengan memanfaatkan limbah rumput laut, dan ekstrak etanol ini memiliki potensi sebagai pengawet alami. Dan kelima yaitu pembuatan obat tradisional Cina. Jenis alga yang digunakan yaitu Gigartinales, Ceramiales, dan Bonemasoniales. Dan keenam yaitu pembuatan biopigmen rumput laut. Biasanya disebut juga produk pigmen atau disebut green food, yang berfungsi sebagai suplemen kesehatan yang kaya akan nutrisi dan serat alami, maupun sebagai obat untuk berbagai penyakit. Yang ketujuh yaitu pembuatan bahan baku diesel. Bahan baku diesel ini diambil dari alga merah yang dapat menghasilkan minyak.
Dan ke-8 yaitu pembuatan bioinseksida yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan potensi bioaktivitas pigmen picoetyrin dan picocyanin yang memiliki nilai jual yang tinggi yang sudah dimanfaatkan oleh manusia di bidang kesehatan maupun industri. Mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Gina Puspita atas pemaparannya. Ya, berakhirnya pemaparan Gina Puspita mengakhiri presentasi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bertanya. Kita tunggu pertanyaan kalian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salam lestari, salam konservasi.